Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini teman-teman kelihatan cantik-cantik yang cowok dan yang laki-laki kelihatan ganteng-ganteng ya. Iya. Kelirunya lagi. Oh iya, aku terkesima be tampilannya Pak Yoyo ya. Ya, yang cewek-cewek kelihatan cantik, apalagi yang sedang hamil ya, kelihatan lucu ya. Makan sedikit sudah kelihatan kenyang ya. Hari ini bahagia teman-teman? Ya. Oke, saya hari ini mencoba membawa kode seorang pemateri ya, sehingga wajah di tengah kepalsuan harus tanpa bahagia yang dipaksakan ya. Kenapa begitu? Karena bahagia itu ternyata butuh latihan ya. Bahagia itu dilatih setiap hari dan dipupuk setiap hari. Kuncinya ada 3 kebahagiaan itu. Yang pertama adalah jangan suka mengeluh, yang pertama ya. Dan yang kedua, nggak usah tertarik terhadap kekurangan orang lain yang ada di sekitar kita. Dan yang paling akhir, ini yang paling penting, Anda tidak usah mengkhawatirkan segala sesuatu yang bukan urusan Anda atau bukan wewenang Anda. Urusannya Gusti Allah mbok ruwet but gak bahagia. Sesuk ya apa ya lho. Wani jamin nek sesuk ije urip. Jadi nikmati aja yang hari ini Allah hadirkan di tengah kehidupan kita. Gak usah merisaukan hal-hal yang akan terjadi besok, karena hal yang akan terjadi besok sesungguhnya semuanya sudah dalam bingkai atau pengaturan dari Sang Maha Pencipta. Oke, semangat hari ini. Kira-kira closing dari akhir tahun ini ya, closing dari akhir tahun ini, mau merunduk atau mau tersenyum dengan penuh syukur. Ini pilihan teman-teman ya. Anda merunduk atau Anda mau tersenyum dengan penuh syukur, dua-duanya benar ya. Kenapa? Karena sesungguhnya kesadaran kita lah yang akan membawa kita berada pada suasana yang merunduk, atau kita mau tersenyum bahagia. Aku sambut kedatangan tahun 2025 dengan penuh optimis dan rasa syukur. Ini pilihan. Nah teman-teman, hari ini saya akan mencoba membawa judul di penghujung tahun 2024, di sesi pertemuan leader yang terakhir di 2024 ini, atas dasar kesadaran dari kondisi yang ada, dimana kalau saya lihat teman-teman yang berada di posisi leader itu kurang dari 3 tahun. Artinya posisi Anda di posisi leader itu rata-rata kurang dari 3 tahun. Sehingga ini menjadi penting untuk saya sampaikan menjadi bekal dasar dalam kepemimpinan Anda. Mau Anda bawa kemana caranya? Bagaimana kalau teman-teman, apakah teman-teman sudah mengikuti secara seksama tayangan tadi? Sudah ya? Mungkin dari sini silakan teman-teman catat kira-kira minimal 2 hal yang bisa Anda tangkap dari tayangan tadi. Silakan Anda tulis kira-kira pesannya itu apa. Minimal 2. Syukur-syukur kalau ada 20 di antara tayangan tadi, berarti cerdas banget awak. Setiap gerak langkah menjadi inspirasi. Nah, kira-kira teman-teman,
Di antara hal yang bisa Anda tangkap, aku teknik mana kok? Gak iso loro ya siji, nek iso papat ya api. Kayak rebutan warisan wae. Apa yang bisa teman-teman tangkap? Fokuslah pada kelebihan yang kita miliki, jangan fokus pada kekurangan kita. Oke, good. Ada lagi? Leader menentukan timnya atau kapalnya tadi mau dibawa kemana? Ya, artinya itu berpotensi bahwa di dalamnya ada yang nggak nurut dengan instruksi seorang leader. Bulu di baca. Kasihkan bulu dulu deh. Oh ya, penting ini. Ada hal yang ditangkap? Ya Pak, tadi apa leader yang baik itu di dalamnya juga ada tim yang baik. Terus kesuksesan itu juga apa berawal dari kegagalan. Terus ya intinya pokoknya di salah satu unit, jika unitnya mau berkembang ya timnya juga harus solid gitu Pak. Oke. Satu kesatuan. Oke, kasih applause dong. Ada lagi silakan. Bu Umi Laila. Dari setiap kesuksesan itu berawal dari kegagalan, dan semua itu bukan dengan cara yang mudah, pasti dilalui dengan Bentar. Apakah sukses itu harus gagal dulu? Tidak. Artinya tidak semua kesuksesan itu berawal dari kegagalan kan? Kita bisa belajar dari kegagalan orang lain sebenarnya. Tapi yang jelas kegagalan itu menjadi bagian terpenting dari pembelajaran suatu perjalanan kehidupan. Jadi memang hidup itu tidak selalu mulus gitu enggak. Kenapa? Ya memang udah menjadi sunnahnya, sudah menjadi sunnatullah bahwa sesungguhnya di dunia ini itu masalah. Jadi dunia itu tempatnya masalah. Perjalanannya begitu pendek, tapi menentukan enak tidaknya dalam perjalanan panjang. Kenapa? Karena memang sesungguhnya kita hidup itu hanya 1,5 jam teman-teman. Dari apa? Dari waktu akhirat. Jadi satu harinya akhirat itu sama halnya dengan 1000 tahunnya dunia. Bagian berarti nek umurmu itu sudah 5, uripmu 1,5 jam kan. 1,5 jam akhirat dikit di dunia itu sudah menjadi 65 tahun. Sekarang bagaimana? Kalau tadi saya bercerita tentang dunia Anda, ya. Sekarang kita konversikan bagaimana kalau di dunia kerja. Apakah kepemimpinan Anda siap menghadapi tim Anda yang di bawah garis merah ini untuk menjadi ke atas atau tidak? Dan bagaimana cara mendeteksinya? Nah, ciri-cirinya teman-teman, yang di bawah garis merah itu adalah respon yang muncul itu adalah blaming, excuse, sama denial. Ciri-cirinya gimana? Saya kasih contoh begini, orang yang suka melakukan 3 hal ini. Contoh, mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Kalaupun ada yang tersinggung, melakukan langkah perbaikan. Ada yang suka terlambat datang ke kantor nggak? Nah, misalkan Anda ini kan seorang leader nih, tim Anda itu kalau nggak datang, Bu PT nih, Bu RI, ya, terlambat datang, bahkan terlambatnya lebih dari setengah jam, atau yang lebih ekstrim 1 jam, jam 9 baru nyampe ke kantor. Kira-kira
Anda sebagai seorang leader, yang Anda lakukan apa? Di Mike mau? Mana sing ngensi dong? Kira-kira nek April terlambat, apa yang Anda lakukan? Anda sebagai seorang leader di situ. Iya Pak, kalau ada tim yang terlambat ya pasti ditanya kenapa terlambat. Kalau memang alasannya karena memang suatu hal yang seperti ada keperluan seperti ada musibah seperti ban bocor dan lain-lain, ya dimaklumi. Oke. Nah sekarang 2 tayangan. Dari 2 tayangan itu apa yang bisa Anda tangkap? Ilmu apa yang bisa Anda tangkap? 2 tayangan. Ya kurang lebihnya kan sama. Cuma aku menghadirkan bintang India, enggak bintang Eropa. Jadi dari tayangan yang kedua tadi, bahwasanya kalau kita fokus pada tujuan akan menghasilkan hasil yang baik, dan ketika komitmen dan dilakukan dengan kerjasama tim itu akan menjadikan keberhasilan itu benar-benar nyata, dan keyakinan itu akan selalu ada. Seperti itu, Pak. Gak itu yang coba yang relevan dengan video tadi. Gunakan akal pikiran bukan dengan emosi sesaat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Pakai mic. Pak Ekwan ayo pengen kerumun no, ya apa sih? Iya deh. Pripun. Fokus ya. Fokus. Sing mbok omongane mau ngarang. Ora sesuai video nih. Iya, monggo. Gunakan akal pikiran bukan dengan emosi sesaat untuk menyelesaikan sebuah video sing di tayangan yang pertama atau yang kedua? Oh, yang kedua. Gunakan akal pikiran bukan dengan emosi sesaat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke, good. Tadi ada yang layanan tadi loh. Itu yang ditangkap oleh Kak Yol. Oke, next. Ini sama perkenalkan diri, aku ngapal sendiri ya. Monita Pak Haji dari cabang Borno. Siap, Monita. Oh, adiknya kakak ya. Kalau dari video kedua tadi yang saya tangkap itu, jangan fokus pada masalah tapi fokus pada jalan keluar. Oke, good. Next. Jelas Andi mengarang gitu. Jadi dari video kedua tadi Sing satu untuk sing satu orang nyimak, 1 sampai 2. Jadi untuk yang pertama, dari video pertama tadi, kegagalan yang menjadikan usaha ataupun menjadikan motivasi untuk perbaikan kehidupannya Haji. Jadi untuk video yang pertama juga kerjasama tim itu diwajibkan dan diharuskan untuk mencapai suatu tujuan. Dari video yang kedua tadi, semua masalah baik itu pekerjaan ataupun beban jika dikerjakan secara bersama-sama akan terasa lebih ringan dan bisa melewati dan melampaui. Oke, kasih plus dong untuk ketua. Next. Ini loh si para ketua. Dari video yang pertama tadi, untuk dalam satu tim itu dibutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan, dan setiap leader di dalam satu tim itu harus upgrade untuk pengetahuan, karena
ya menentukan keberhasilan, karena di dalam orang pintar itu ada di atasnya lagi orang pintar lagi. Dan untuk yang video kedua tadi, itu setiap masalah harus diselesaikan secara bersama-sama untuk sharing, jangan dipendam untuk sendiri, untuk mendapatkan solusi. Sangat penting karena memang Anda sebagai seorang leader sekarang. Menurut penelitian, sebuah kepemimpinan yang berlangsung tanpa didasari dengan ilmu yang memadai tentang kepemimpinan itu kurang dari 2 tahun berpotensi gagal. Kepemimpinannya gagal, tidak mampu mencetak kader yang lebih baik, kemudian tidak pernah mencapai target bisnis yang disepakati, kemudian tidak bisa mengatasi atau tidak mempunyai ilmu mengenai problem solving yang terjadi dalam tim kecilnya itu, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman, hal ini menjadi penting untuk difahami. Nah, sebenarnya banyak sekali tips tentang kepemimpinan, dan hari ini saya akan coba kupas 5 aja. Mudah-mudahan waktunya ngatasi ya. Masing-masing tips 1 menit ya. Ada 5 tips berarti 5 menit ya. Nah, teman-teman, pada saat Anda melamar di tim, butuhnya adalah, kalau dulu saya target di saat melamar pekerjaan, targetnya itu diterima. Nah, di saat Anda melamar di tim, harapan saya Anda tidak mengisi waktu, tapi benar-benar melamarnya itu untuk mengisi waktu, ya menghira direktur. Tapi kalau memang didasarkan karena kebutuhan, ini hasilnya insya Allah maksimal. Nah, pada saat diterima, maka Anda akan dipaksa untuk bersosialisasi dengan lingkungan pekerjaan itu yang mempengaruhi mindset Anda, yang di dalamnya pada akhirnya yang tadinya itu butuh pekerjaan berubah membangun karir. Itu harapan yang dibangun. Non-leader itu termotivasi oleh teman-teman, bisa jadi seangkatan atau enggak seangkatan lebih dulu, tapi usianya bisa jadi di bawah Anda atau pantaran atau selisih 1-2 tahun di atas Anda. Inilah yang memotivasi mengapa saya harus berada pada posisi itu pada saatnya nanti. Nah, tentu ini pemikiran yang positif. Tapi ternyata modal itu aja tidak cukup. Maka hari ini saya nyatakan Anda menjadi pribadi-pribadi yang beruntung karena mempunyai kesempatan untuk mengetahui hal-hal yang paling mendasar dalam ilmu kepemimpinan. Kapan yang saya adalah bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, segala sesuatu yang baik, ya, segala sesuatu yang baik sudah barang tentu harus didasari dengan niatan yang baik. Sehingga tips yang pertama adalah luruskan niat. Banyak di antara kebanyakan orang, ya, banyak di antara kebanyakan orang itu mentargetkan satu posisi, dalam hal ini masuk kategori leader, itu tidak lebih hanya ingin memperoleh sesuatu, bukan dalam rangka memberikan sesuatu.
Jika seseorang mempunyai jika seseorang menginginkan suatu posisi tertentu hanya untuk menginginkan sesuatu, maka bisa dipastikan orang tersebut kalaupun tercapai pada posisi itu tidak akan berjalan stabil. Artinya kurang sampai pada level di atas sana wis kedisian hal-hal yang tidak terampuni dan lain sebagainya. Karena jika menginginkan sesuatu dalam hal material, ya, ini juga akan dijawab oleh Allah. Bukankah yang kamu inginkan ini dan sekarang ini sudah saya berikan? Maka selesai di situ. Nantikan, ya. Jangan sampai di saat Anda berada atau ditempatkan di suatu tempat yang sebenarnya tim yang sudah ada di sana itu sebenarnya awal-awalnya open, tapi begitu Anda hadir dan tim yang ada lebih dulu di sana menangkap bahwa pemimpin yang baru datang ini ternyata hanya menjadi sosok yang mementingkan diri sendiri. Mungkin yang dia inginkan adalah baik di depan atasan dan menginjak bawahan, ya. Maka terhadap hal-hal begini kepemimpinannya tidak akan pernah efektif. Yang kedua, tips yang kedua adalah lingkungan pergaulan yang tepat. Saya pernah berada pada lingkungan yang kurang memberdayakan. Dulu saya pernah kerja di sebuah bank yang cukup punya nama, di mana lingkungan yang tercipta itu dipengaruhi oleh speak kalau di sini, dipengaruhi oleh unit speak kalau di sini. Kalau di tempat saya itu namanya KIC, Kontrol Intern Cabang. Jadi seorang leader itu harus visioner. Secara real bagaimana? Contoh begini. Nulis kok sedih men ya. Orang usah mbok tangisi tetep bicara nulis. Lambe. Tangisi bareng. Nah, sebenarnya kalau visioner ini gampang kalau di BIM. Karena apa? Visi misinya sudah ada dan sudah diterjemahkan dalam target business plan. Sehingga pada saat Anda mendapatkan tugas untuk memimpin unit A atau cabang A, tinggal Anda buka itu berapa sih target yang tertuang dalam BP. Nah, itu jadikan visi. Dari angka-angka yang sudah ada kira-kira terobosan yang paling efektif itu apa? Nah, di saat Anda mengalami kebuntuan, Anda lakukan brainstorming dengan tim yang baru. Dengarkan, jadilah pendengar yang baik pada saat itu. Apa hambatan-hambatan yang selama ini menjadi penghambat buat teman-teman? Cari tahu. Nah, selanjutnya minta waktunya. Kalau dikasih waktu yang cukup, lakukan transisi dengan pejabat sebelumnya. Untuk apa? Dikenalkan dengan, kalau memang ada anggota prioritas, jadi satu persatu itu. Nah, dalam silaturahim itu silahkan Anda gali. Dan setiap kalimat yang terlontar baik dari Anda atau lawan bicara Anda, itu pasti terselip satu peluang. Ojo lempeng, ya. Masuk pembicaraan mes saja tidak mendapatkan sesuatu itu. Gak usah suwe-suwe, setengah jam terus banyak itu hal-hal yang bisa Anda dapatkan dari materi pembicaraan yang Anda buat. Lakukan, atau tidak jarang kita menerima
sesuatu yang pahit untuk didengar. Dengar itu kurang pahit ya, tidak enak untuk didengar. Kenapa? Bisa jadi loh awakmu salah, nek caramu mengono. Nah, kalimat awakmu salah itu enggak enak ya, didengar. Tapi ikhlaslah menerima bahwa mereka mengatakan begitu adalah dalam rangka membangun potensi yang belum Anda temukan, potensi diri Anda yang belum Anda temukan. Jadi temukan seorang coach yang bisa membawa Anda ke tingkat pertumbuhan yang matang. Di antara BM-BM atau teman sejawat yang lebih senior nggak Anda dapatkan, ada naik lagi. Nah ini ibu manajer, padahal bukan macan. Ternyata nggak Anda dapatkan seperti yang Anda inginkan. Anda harus mencari coach di luar ini. Tadi pembukaan saya, investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Pak, boleh nggak yang kita jadikan coach itu Pak Ji? Boleh banget, ya. Boleh banget. Melalui orang yang melalui bukinmu, melalui ini coba ini lagi terusnya dulu. Ane kape ngono kok ya ora kok nyenangno anak bojo. Yang paling pas teman sejawat ya, BM yang lebih senior, silakan Anda. Itu kan sudah ada grup sharing ya, sharing leader. Peraturan di sini. Dan bertindak. Ini sesuatu yang gak mudah ya, berbicara mengenai tanggung jawab itu. Tapi apapun itu, itulah konsekuensi seorang leader. Maksudnya bagaimana? Teman-teman, terutama ini rata-rata kan walaupun PT itu 50% sudah berkeluarga ya. Nah dalam keluarga orang menikah itu kan masalah. Jadi orang menikah itu orang menantang masalah. Berarti nggak usah nikah, tambah masalahnya dong orang nikah. Pokoknya jalan satu-satunya dalam hidup ini wajah nikah ya nikah, menurut. Tapi ketahuilah menikah itu masalah. Bagaimana nggak masalah? Wong rida itu langsing ini, ya loh. Kok begitu menikah, hamil punya anak, wes nikah ya. Hamil itu jadi kurang makan ya, wes kata warga ini. Masalah. Masalah. Dulu perubahan bentuk kayak liah ya toh. Liah itu mau lebar, tok itu kayak beladak sempat. Videonya liah dengan Facebook pelaku nih. Gelar ambruk lagi. Lanang loh rek. Vive rongkarongan di sebelah koyak ini. Coba buktikan. Artinya itu masalah. Tapi ketahuilah bahwa Anda nggak bisa menghindari itu sunah Allah. Kak iso, simbol ngedek bojomu ra iso. Jadi wayang lahir ya tetap harus Anda yang melakukan. Bukan genteni mas, loro, genteni ono sediluknya nggak iso. Jadi nikah ini masalah. Sing wedok bener, sing lanang ya apa? Kebebasannya berkurang. Wedok yang mana? Yang tadinya itu suka menghabiskan waktu menghafalkan jumlah kafe sampai tengah malam, bener ya? Begitu nikah nggak bisa dilakukan.
Ada jumlah kafe berapa di Malang? Aku mau tahu bodoh wahyu. Dilayani dulu anggotanya. Oke. Oke, dilakukan penilaian terhadap PP. Ada lagi? Oke, ikut meminta maaf dulu. Terus? Ya. Nah, yang demikian inilah yang dinamakan mengambil tanggung jawab. Bisa jadi kesalahan itu terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan Anda, tapi dikarenakan kesalahan orang lain. Dalam hal ini adalah tim Anda, tapi Anda leadernya. Maka sebagai seorang leader yang efektif, mengambil tanggung jawab itu, memisahkan antara pelayanan dan masalah internal. Jadi pisahkan. Masalah internalnya, penyikapannya dilakukan penyediaan. Masalah pelayanan dinomor-satukan. Baik ibu atau baik bapak, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Namanya dilakukan itu. Kami berupaya mudah-mudahan hal ini di masa yang akan datang tidak terulang kembali. Adapun kebutuhan penarikan bapak atau ibu bisa kami layani sekarang di tempat ini, dan kebetulan memang slip penarikannya tertulis 100.000. Ini namanya Anda mengambil tanggung jawab dan bertindak. Nah, beda persoalannya kalau pemimpin tidak mengambil tanggung jawab dan tidak ada tindakan. Begitu ada konflik seperti itu, misalkan petugas PP-nya Pak Sugeng, BME, Retno gitu. Kalau nggak ngerti ilmunya, maka dia tidak akan mengambil tanggung jawab itu. Yang dia lakukan, oh gitu ya Bu ya, bentar Bu, ibu tunggu di sini biar saya telepon. Mas Sugeng, sampai ini ya apa sih? Uangnya itu loh narik 1 juta, kok sampai kayak 100? Oh iya tuh Bu, iya itu uangnya saya di kantor. Nah balik, akhirnya gitu. Padahal dia mau melakukan pick up service, itu juga pelayanan di jauh di sana, di Komon balik kanan. Oh, Pak Suku ngagunkan, wow, lo salah nulis. Terus saat kali gitu, selesai di situ. Tapi karena BM-nya atau leadernya ini nggak tahu ilmunya, maka yang dilakukan adalah nggak mengambil tanggung jawab, justru menyalahkan pihak lain. Nah, yang bagus adalah yang mengambil tanggung jawab dan ada tindakan untuk penyelesaiannya. Tindakan terkait dengan pelayanan dan urusan internal. Tindakan. Yang kelima adalah membangun budaya belajar dalam tim. Maksudnya ya begini. Untuk coba-coba ya. Intinya ngono, mengambil tanggung jawab dan bertindak untuk penyelesaiannya. Dan apresiasi. Jadi, leader yang efektif itu akan menggunakan 2 hal penting, yaitu introspeksi dan apresiasi. Tools penting dalam kepemimpinan atau menjadi seorang leader, apa itu? Yaitu cermin dan jendela. Leader yang efektif menggunakan 2 rumus, dan ini sering, insya Allah di kita sudah dilakukan. Yang pertama adalah introspeksi, yang kedua apresiasi. Nah, 2 tools penting ini, kaca atau cermin dan jendela, ini juga akan berbeda hasilnya
perbedaan hasil ini dipengaruhi oleh seorang leader yang efektif atau bukan, leader yang baik atau leader yang nggak baik. Seorang leader yang nggak baik, ya kalau di cabang nih, misalkan ada timnya yang closing gitu. Biasa kan kalau bapak-bapak direksi itu tahunya kan BM-nya. Orang mungkin langsung dengan petugas PP ini jadi sopir aru terus sekarang ini. Kalaupun harus langsung bypass ke cabang nggak melalui MA-nya, ya ke BM-nya. Orang yang ini lihat ini orang lu jenenge. Kecuali ada yang masuk radar-radar khususnya Pak Yoyo. Ini aku kan gak biasa aku. Jenenge April lah Raru. Jenenge Siti Lindasari tambah Raru aku. Ojo mbok kandhane nek Raru. Ya apa repo wae. Nah, terhadap leader yang salah, terhadap leader yang nggak baik atau kurang baik, itu pasti penggunaan cermin dan jendelanya kan salah. Misal cabang A itu tak closing funding, tak closing lending, dua-duanya menjadi hal penting. Saya kira sejarah. Kalaupun closing lending anggotanya ini berpotensi mampu mempengaruhi pihak lainnya, entah tokoh masyarakat, entah tokoh agama, gitu ya. Atau sebaliknya ini closing lending juga mempunyai pengaruh yang sama. Selain pengendapan juga bisa mampu mempengaruhi lingkungannya atau komunitasnya. Nah, dari kondisi itu akhirnya apa? Direktur bisnis dalam hal ini Pak Ipa telepon ke BM-nya cabang A. Wah, cabang A keren ya, ini bisa closing pembiayaan sekian, bisa closing funding sekian. Apa jawaban seorang leader di cabang A ini? Oh iya Pak, itu tidak terlepas dari, itu semua tidak terlepas dari jeripaya yang saya lakukan. Di mana waktu yang seharusnya saya pergunakan untuk menemani suami atau menemani istri, tapi karena ada sesuatu yang lebih penting dan ini orientasinya untuk kemajuan tim, maka itu saya lakukan. Bersama tim, kebetulan tim kami nggak ada yang support Pak. Kalau ada yang support juga satu, itu pun rumahnya jauh, sehingga saya kasihan. Artinya leader tersebut melakukan berdiri di depan kaca sambil megang itu. Ada orang bangkit jadi bangi salah akan cermin. Sibuk mengapresiasi diri sendiri, padahal itu bisa jadi closing timnya. Tapi di saat ditanya, pengakuan dirilah yang muncul. Nah, inilah ciri-ciri leader yang gak baik. Kita sekarang masuk meminjam istilahnya Pak Jokowi. Kemarin disonding oleh Bu Mustika. Kita saat ini berada pada kondisi new normal. Kalau new normalnya pemerintah itu terjadi pada masa pandemi, nah kita sekarang masuk new normal, di mana ini merupakan salah satu jawaban terkait dengan kebermanfaatan. Bagaimana bermanfaatan itu bisa diecer untuk sebanyak-banyaknya umat. Melalui apa? Melalui penguatan permodalan yang mereka butuhkan, melalui pendampingan pengadministrasian atau pendampingan manajemen keuangan, ya,
yang nanti akan kita lakukan pada saat pendidikan perkoperasian, ya. Termasuk di dalam kita menghadapi masalah. Jika masalah itu sudah di luar jangkauan kita, pasrahkan ke Allah. Jika masalah itu masih bisa kita tangani, berarti masih dalam kemenangan kita. Gitu aja. Pasrahkan ke Allah dengan tetap kita melakukan ikhtiar penyelesaian. Dibarengi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang barokah. Dari keberkahan itu nanti membawa manfaat bagi kehidupan kita di dunia dan membawa dampak dan manfaat bagi kehidupan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.